Itulah perlunya berlingkungan kawan sahabat yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bersyukur Bapak Ibu kalau ada kawan yang masih melarang kita. Kalau ada kawan yang mengajak kita puasa sunat, kalau masih ada kawan yang mengingatkan kita tentang perbuatan maksiat, pegang dia sampai mati. Jangan biarkan dia pergi jauh. Karena kalau sampai dia jauh dari kita, belum tentu ada kawan lain. Sebaik-baik kawan adalah kawan yang mengajakmu berbuat baik. Mulai hari ini berhenti mencaci orang lain. Nasihat yang luar biasa. Karena orang kenal Tuhannya. Orang buruk pun jangan ceritain, tidak usah urus-urusannya orang. Sudahlah, gitu kan. Tugas kita kalau kita lihat aib pada diri orang, alhamdulillah nggak ada pada saya. Ya Allah berikan dia hidayah. Cukup, sebatas itu saja. Jangan lebih. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kenapa dia begini. Untuk apa kamu campurin itu? Apa gunanya buat kamu? Ingat, dia akan berhubungan sama kita di hadapan Allah dengan keadilannya Allah. Kezaliman yang dia lakukan sama kita, kita akan ambil. Tapi kezaliman kita pada dia juga dia akan ambil. Gak ada yang tersembunyi hari kiamat. Lepaskan mereka yang menyakitimu. Sayangi mereka yang peduli padamu. Dan berjuanglah untuk mereka yang berarti bagimu. Bertemanlah dengan semua orang, tapi bergaullah dengan orang yang memiliki integritas dan mempunyai nilai hidup yang benar, karena pergaulan akan mempengaruhi cara hidup dan masa depan kita. Buka lembaran baru kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, kita bukan malaikat. Kemarin kita salah, siang tadi kita salah, tapi kita bisa berubah. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa mempertahankan yang buruk? Karena itu, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketakwaan, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Karena itu mohonlah selalu kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik. Nabi SAW menjanjikan siapa yang sholat duha 4 rakaat, kata Nabi SAW dalam hadis, Allah berfirman, hai anak Adam, ruku untukku 4 rakaat di awal pagi. Maksudnya 4 rakaat ini duha. Maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Apa saja yang kau mau, saya akan penuhi, kata Allah. Itu saja. Baik, boleh enggak saya sholat supaya hajat saya dipenuhi? Duha 4 rakaat. Bukan cuma boleh, memang harus begitu. Karena kita beribadah mengejar apa yang Allah janjikan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Imran 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian, bersegeralah kalian dalam bertobat kepada Tuhan kalian dan kejar surga itu. Yang surga itu seluas langit dan bumi. Ketahuilah ukhti, berbahagialah. Ternyata Allah masih menyediakan pria-pria terbaik yang senantiasa akan menyayangimu dengan sepenuh hati. Bukan karena ia cinta kepadamu, karena dia cinta kepada Allah. Maka ia akan mencintaimu karena Allah. Ia yang sanggup menjagamu, ia yang sanggup memberikan kenyamanan kepadamu, sehingga engkau tidak akan bisa mengatakan laki-laki semua sama. Tidak, kami berbeda. Kami akan mencintaimu dengan tulus, dan kami akan membimbingmu untuk sampai kepada jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.